Udah siap? Siap kemana? Siap aja ya. Naik gak? Boleh. Harus izin dulu kan lebih di atas ya. Minta izin sama yang duduk di bawah. Untung yang naik cuma satu orang kan. Bapak senyum-senyum terus kepada saya. Udah pernah ketemu sebelumnya? Oh, okay. Baru mau ngomong aja udah senyum Bapak. Keren. Baik. Saya mau izin berdiri di sini boleh ya? Yakin boleh? Mas sudah siap? Oke. Siap apanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap-siap pegang bolpen, pegang catatan ya. Kayak ia mau belajar aja ya. Iya. Biasa kan kalau di kampus begitu ya. Saya juga ngajar mahasiswa di sebuah kampus. Nah, ini wajah-wajahnya banyak yang mahasiswa juga. Yang mahasiswa angkat tangan? Kurang tinggi angkat tangan? Mahasiswa harus tinggi tangannya. Ya. Oke. Yang sudah lulus kuliah angkat tangan? Oke. Yang belum lulus angkat tangan juga? Saya bisa bantu bimbingan skripsi juga nih. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa bertemu dan berkenalan satu sama lain ya. Enggak usah tegang-tegang, Mas, biasa aja. Tenang aja, tenang, relax ya. Tenang aja, tenang. Hari ini acaranya bersenang-senang, setuju? Siapa yang setuju angkat tangan, katakan saya. Ya, saya. Belum setuju berarti ya. Hari ini kita mau share the happiness. Happiness apa happiness? Oh ya, kan saya orang Bogor. Salah ngomong gak apa-apa, kebalik-balik ya. Kita mau berbagi kebahagiaan. Wah. Siapa yang pengen hidupnya bahagia, angkat tangan, katakan saya. Kurang tinggi, katakan saya. Siapa yang ingin bahagia, katakan saya. Semua ingin bahagia? Saya tanya sekarang, bahagia itu apa sih? Saya tanya yang wajahnya paling tegang. Ya kan? Mungkin belum tahu jalan menuju kebahagiaan. Jangan nanya yang sudah punya istri. Siapa yang sudah punya istri? Oh, laan kamu ditanya. Sekarang ngangkat. Wah, lolos dia. Enggak jadi Mas ya. Sudah tahu jalan bahagia soalnya kalau udah punya istri. Yang belum punya istri dan wajahnya agak-agak galau lagi baru putus. Kira-kira, wah ini kayaknya terdeteksi ya dari sorotan tatapan matanya penuh makna kekosongan ya. Hari-hari terasa hampa gitu ya. Kita lihat. Biasanya kalau gitu tangannya diumpetin memang ya. Mas, bahagia itu apa sih? Boleh nanya enggak saya? Boleh kan? Boleh enggak? Boleh. Jangan marah gitu dong, tenang, slow. Dengan saya slow aja udah. Tenang ya. Bahagia itu apa sih Mas? Aduh, kurang tahu deh. Orang kan sudah ketebak ya. Banyak orang menginginkan hidup bahagia, betul? Lalu bagaimana caranya menuju hidup bahagia? Siapa yang tahu angkat tangan? Ini ada door prize. Wah, ini menarik. Kok Mas terus sih? Tadi nanya banyak banget pertanyaannya. Ya, balas dendam sama pembicara yang terakhir ini. Gimana Mas? Caranya bahagia? Bahagia itu cuma ada dua cara. Belajar ikhlas dan bersyukur, luar biasa. Kasih aplaus dong, boleh? Belajarnya aja udah bahagia, apalagi ikhlas benar ya. Ini yang sering memang ditinggalkan begitu ya jawabannya ya. Ikhlas, ya sudahlah ya, memang belum jodohnya ya. Gitu Mas, sudah nikah belum? Noh kan jawabannya udah ketebak. Baik, kasih aplaus pada semua yang luar biasa hari ini ya. Taruh dulu, berat.
Harganya 1.100.000. Puas ketawa. Puasnya lihat handphone murah puas ketawa ya. Lihat handphone mahal sombong ya kan. Lihat yang murah ketawa terus kudu piye. Baik, teman-teman sekalian salam kenal, saya di antara wajah 4 ini coba lihat. Menurut Anda mana saya? Wes, kayaknya udah ngincer dari datang ya. Mana orangnya ya? Langsung nembak yang kedua. Ini. Siap dibully seharian ini ya. Habis udah ngincer saya nih. Mana wajah? Yang kedua Pak. Coba lihat ya. Di antara 4 wajah ini kan saya yang paling aneh, yang lain senyum, kelihatan gigi. Saya foto KTP. Puas. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu kenalan ya. Saya senang banyak kenalan di sini teman-teman sekalian. 2 tahun yang lalu saya kalau ngisi seminar saya akan share visi saya. Visi saya apa? Wah, boleh di-sharing nggak? Boleh nggak? Boleh. Hidup itu harus punya tujuan, hidup harus punya cita-cita, hidup harus punya visi. Mau jadi apa kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, bahkan kalau kita mati kita mau dikenang sebagai apa, itu harus punya teman-teman. Mau dikenang sebagai apa nanti kalau meninggal dunia? Namanya siapa Mas? Siapa? Deva. Dikit lagi jadi diva kan? Pak, kalau mati pengen dikenang sebagai orang apa? Orang yang baik aja. Ini sederhana ya. Orang yang baik aja katanya gitu ya. Padahal belum punya ide gitu ya. Deva kalau mati pasti tidak ingin ditulis di batu nisannya sebagai Deva bin. Siapa nama bapaknya? Oh sama disebut bang ya. Deva bin Maulana Hasan adalah orang yang menyesal. No? Masa di batu tulisannya, nih batunya mau ditulis itu pasti gak mau kan? Oh. Kalau Anda membaca atau mendengar Nabi Muhammad, Anda akan langsung mendoakan di belakangnya dengan Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda mau enggak? Bukan Anda Sallallahu Alaihi Wasallam ya, bukan ya. Para ulama misalnya gitu ya, kalau kita bicara rahimahullah, didoakan, mau enggak seperti itu? Mohon maaf, jangan sampai ketika kita mati, orang-orang menyebut nama kita di seluruh dunia, Deva laknatullah alaihi. Enggak mau kan? Enggak mau kan? Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai atau anak-anak kita menyebut kita dengan sebutan yang tidak baik ketika kita meninggal dunia. Maka hari ini teman-teman, kita mau menuju ke sana. Menuju ke sana. Kemana? Enggak jelas juga lama-lama ya. Ya. Teman-teman sekalian, sharing kita hari ini pastikan pulang dari ruangan ini Anda membawa suatu bekal yang pasti. Mana? Karena mic-nya mati saya ulangi. Ini panitia nih. Ya. Ganti mic. Ya, kata dia bagus tadi. Tanggung jawab. Karena mic-nya mati saya ulangi. Pastikan gak kuat ternyata energinya. Ini kuat. Tanggung jawab ya. Iya, tanggung jawab dia. Cek. Ulangi enggak? Udah capek. Pastikan ketika Anda keluar dari ruangan ini sudah punya gambaran mau dibawa kemana hidup Anda. Mumpung masih muda. Coba lihat yang di belakang-belakang itu kan. Mengkhawatirkan. Kalau sampai di usia seperti itu belum menemukan.
Dan Anda nggak boleh ngulangi seperti mereka. Ya, setuju? Yang setuju angkat tangan, katakan saya. Setuju? Oke, good. Kasih plus untuk Anda semua ya. Jangan tinggi-tinggi, nggak ngaruh mas. Slow aja tepuk tangannya. Nggak bakal dapat hadiah. Baik. Apa yang akan kita bahas hari ini adalah bagaimana menuju kebahagiaan dunia akhirat. Siap? Siap? Ngopi dulu. Scale up. Kalau bicara startup, biasanya ada istilah scale up. Apa itu scale up? Pertum, pening, perbaikan mas. Kencang salah paling depan. Scale up. Standar hidup kita harus dinaikkan. Betul. Langkah Anda sudah tepat untuk hari ini datang ke sini. Bayangkan di saat teman-teman Anda itu hari ini nongkrong-nongkrong ya kan? Di pinggir jalan genjreng-genjreng makan gorengan, Anda duduk di sini makan enak lagi. Gratis. Lebih kencang. Lihat, standar hidup Anda udah naik. Belum membahas isinya saja, hidup Anda sudah naik standarnya. Betul? Serius nih. Ya. Belum belajar, materinya belum nyampe, belum dipraktekkan, Anda di ruangan ini sudah mulia-mulia bersama para ustadz. Hidup Anda udah naik satu level, bayangkan. Betul gak? Mari kita bahas isinya. Scale up the future of life. Ya. Sudah siap? Ini nama saya belakangan aja kenalannya ya. Ini website saya kalau nah, di sini lebih jelas ya. Ini website saya. Kalau ini adalah buku saya pernah nulis buku juga. Kalau di Gramedia ada, Anda boleh juga beli di sana ya. Bukan iklan tapi memberitahukan ya. Kalau nggak beli kebangetan ya. Di buku saya, Business and Organization Management, ini klien-klien saya, ini saya, ini anak-anak saya, istri saya baru 1, anak saya udah 4 ya. Jadi nikah 2010 Januari, 2015 Januari anak saya sudah 4. Bayangkan nikah Januari 2020, 2015 Januari sudah lahir anak keempat. Jadi tolong jangan pertanyakan produktivitas saya. Nah ya, kalau mau ikut jejaknya silakan. Anak saya udah 4, cowok, cewek. Oke, nanti ada salah satu bagian. Kenapa saya punya anak banyak? Ada itu rahasianya. Kul belum dijelasin udah ketawa. Slow, masih panjang perjalanan kita sampai jam 6 ya. Nah, bicara persiapan hidup, tadi pagi sudah berbahas tentang apa? Membahas tentang dosa investasi. Apa itu dosa investasi? Dosa yang terus mengalir, bahkan walaupun kita tidak melakukannya. Rugi enggak? Rugi sekali. Kita mendapatkan siksa, kita mendapatkan dosa dari amal yang tidak kita lakukan. Rugi enggak? Tidak berusaha, tapi kita dapat ruginya. Ada kebalikannya. Nah, namanya pahala invest. Jadi kita lihat apa itu pahala investasi. Ya. Kenapa ini penting kita bahas? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ada yang bisa baca Quran di sini? Bisa. Mas mau baca untuk kita semua? Boleh. Silakan baca, Mas. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul Azim. Sebelahnya artinya.
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18. Baik. Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Oke, berarti lulus, udah bisa baca maksudnya. Wahai orang-orang yang beriman, semua di sini beriman? Insya Allah. Muslim semua di sini? Oke. Kalau nggak Muslim nggak di sini ya? Ada yang menyelundup nggak di sini? Kelihatan kok dari wajahnya. Yang bengong, yang ngelamun itu dia. Lagi mencerna ya. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan. Apa yang harus kita perhatikan dalam setiap diri kita? Apa-apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Apa itu hari esok? Hari Senin. Besok kan? Ini hari besok? Hari esok? Hari Senin. Dalam ayat ini bahwa hari esok itu adalah hari setelah dunia. Ya. Siapa yang meyakini di sini bahwa setelah dunia ada akhirat, angkat tangan. Kalau ada yang tidak meyakininya, ini harus kita yakinkan dulu. Ya, karena di sini Muslim kita memahami bahwa akan ada hari akhirat. Apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita berbuat hari ke hari untuk mempersiapkan bekal kita menuju akhirat. Nih. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kita diminta untuk terus memperhatikan apa-apa yang tiap hari kita lakukan. Loh ya, Mas, tiap bangun pagi apa yang Mas lakukan? Apa? Kenapa? Ngulet gak usah disebutin lah. Oh mandi, langsung mandi. Bener yakin? Jam berapa bangunnya Mas? Oh tergantung alarm. Ya canggih juga nih ya. Wahai orang-orang yang perhatikanlah alarmmu gitu ya. Jam berapa di settingnya? Subuh jam berapa Mas? Jam 4. Mas bangun jam 5 ini. Ya. Masih dapat subuhnya kan Mas? Dapat. Nanti kita bahas nih. Setelah membahas ini, alhamdulillah jika tidak bangun jam 5 lagi. Walaupun subuhnya jam setengah 5. Tidak bangun jam 5, jam 7. Teman-teman sekalian, hendaklah setiap diri kita memperhatikan apa yang sudah kita lakukan di sini ya. Apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Kita diminta teman-teman untuk setiap hari itu berpikir apa sih yang sudah saya perbuat untuk hari esok. Kenapa kita harus berpikir untuk hari esok? Nah, gambar apa ini? Siklus hidup, sok tahu. Ini kan baru cuman bayangan aja ya kan. Nah, ada sebuah garis teman-teman nih. Ini sebuah garis. Kita sebut adalah ini garis waktu. Ini sayang nih, screennya itu cuman sampai sini. Kalau nggak ada batasnya ini bisa nyambung begini nih. Serius. Karena garis waktu ini tidak terbatas. Kenapa tidak terbatas? Nah, kita lihat. Jadi ada garis waktu, saya taruh satu titik di sini. Titik apa ini? Belum tahu, ya kan? Belum saya jelaskan.
Jangan sok tahu gitu lah biasa. Nih, ada 2 titik saya gambarkan. Ingat ya, ini garis waktu. Yang panjangnya tak terhingga. Kalau tak terhingga lambangnya bagaimana? Ayo mahasiswa, jangan ngaku mahasiswa. Nah, mana? Itu mah merek Hyundai loh mas, Hyundai mobilnya. Oh, angka 8 tidur. Enggak mudeng saya mas, bingung. Gimana angka 8 tidur mas? 8 tidur. Enggak kelihatan angka 8 mas. Garis aja kan? Tak terhingga gini ya. Ini mas. Bukan angka 8 tidur. Ada 2 titik. Ingat garis waktu. Modal kita cuma waktu saat ini. Apapun coba diukur. Saya pernah dulu di audit ISO. ISO siapa yang udah kerja ISO, perusahaan ISO siapa? International Organization for Standardization. Itu audit tuh setiap tahun ya. Waktu saya di pabrik dulu, dia jadi HRD, sekarang pun masih HRD. Itu di audit, dia mengungkapkan sering kecelakaan kerja di perusahaan-perusahaan itu. Jadi perusahaan pabrik kawatlas saya waktu itu kerjanya. Perusahaan pabrik kawatlas yang kerja ya seperti anda-anda ini, muda-muda gitu ya. Suatu ketika karena dia ngelamun jam 12, setengah 12 lah, istirahat jam 12 dia ngelamun, tangannya hilang segini. Karena apa? Kawatlas, besinya ditarik sepanjang dari diameter 5 gitu ya, jadi 2,5, jadi 1 mili bahkan kecil. Itu caranya gimana? Ditarik sedemikian rupa, ya namanya ada drawing gitu, ditarik. Nah itu ada obatnya ya, flak, kita nyebutnya itu flak, obatnya itu. Jadi obatnya itu kayak bikin apa ya, kayak bikin adonan, terus di-press begini, terus didorong begini. Nah baru di-extruder ke mesinnya itu, ke kawatnya. Jadilah kawatlas seperti kembang api gitu. Nah suatu ketika orang ini ngelamun, lagi kerja setengah 12, mungkin udah lapar juga kali ya. Setengah 12 dia masuk. Nah itu terus diisi begini, flaknya itu dari atas adonannya terus dibawa ke atas, terus dipotong begini pakai mesin, pakai pisau. Dia ngelamun, tangannya masuk, hilang segini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilang segini. Ada lagi, hilang segini. Ada lagi yang ketarik kawat segini. Lilit, akhirnya dia cacat gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Oh kata dia, kecelakaan itu ternyata fungsi waktu. Meleset waktunya sedikit saja dengan kecepatan yang sama, orang bisa kecelakaan. Gitu. Jadi banyak sekali lah fungsi waktu yang bisa dikaitkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya gini, ada orang ada jembatan penyeberangan, dia lewat bawah. Kenapa? Biar lebih cepat selesai, kena kecelakaan. Kan begitu ya? Ada orang lampu merah, bukannya stop, dia lanjut. Karena apa? Ngejar waktu. Seringkali kecelakaan itu karena fungsi waktu yang dilanggar. Gitu ya? Banyak kan? Buka puasa jadi puasa enggak tuh kalau jam belum maghrib 5 menit aja? Nah jadi kan? Nah itu kayaknya wajahnya sering ya. Wes, keren ini. Suka nih ya. Berarti baik apa dong? Ayo, pokoknya gitu lah ya mas. Ada 2 titik. Nah ini adalah waktu kita lahir. Betul? Dan ini waktu kita mati. Sudah lahiran? Sudah ada di sini kan? Iya. Lahir, usianya berapa waktu lahir? Yo masa iya 11 tahun mas, nggak perlu ditanyakan lagi lah. Ya, jadi di sini lahir, di sini kemudian mati. Kok sedikit sekali karena dibandingkan dengan yang tak terhingga itu sampai nyambung balik. Nah, ternyata garis waktu sebelum manusia ada, sebelum masnya lahir itu tidak terbatas atau panjangnya tak terhingga, tak terbatas itu sebelumnya. Allah itu kan tidak berawal dan tidak berakhir gitu ya. Jadi itu sudah ada gitu sebelumnya. Waktu itu apakah 1 juta tahun yang lalu? Enggak. 1 miliar tahun yang lalu? Enggak juga.
1000 miliar tahun yang lalu? Enggak juga, pokoknya enggak ada ujungnya. Nah, lahirlah kita suatu ketika. Mas, lahirnya kapan? 2001, tanggal dirahasiakan ya. Takut ada yang iseng, kan begitu katanya. Panjangnya tak terhingga. Sebelum Mas lahir, kehidupan Mas nih secara pribadi, sebelum itu waktu itu tak terhingga. Ketika Mas lahir baru dimulai nih sejarahnya dia. Lahirlah gitu ya. Dengan usia 0. Gitu ya. Kemudian mati. Setelah itu, setelah mati apa? Waktu itu tak terhingga lagi. Waktu itu nggak ada ujungnya. Jalan boleh ada ujungnya. Ya. Waktu nggak ada. Terus aja begitu. Nah, persoalannya adalah di sini tak terhingga kita nggak ada urusan. Karena kita belum ada. Tetapi kalau di sini setelah kita mati, apa yang harus kita lakukan? Itu akan berdampak kepada yang sepanjang ini. Sampai di sini nangkep nggak penjelasan saya? Yang bingung angkat tangan? Yang keluar angkat tangan? Ya, ini Mas. Sebelum kita lahir tidak ada persoalan dengan waktu digunakan untuk apa? Orang kita belum ada. Tetapi setelah kita mati, waktu berikutnya ini, garis waktu setelah manusia mati, itu muncul masalah yang harus kita pikirkan. Itulah yang kita sebut negeri akhirat. Nih, setelah kita mati, apa yang terjadi dengan kita? Ini kaget kan? Kok ada pocong? Ini persoalan mulai muncul di sini ketika kita membahas kehidupan setelah kita mati. Yaitu apa? Kita akan masuk ke sebuah alam. Ya. Kalau kita gagal, apa yang akan kita rasakan? Nih ya. Nah, sini. Kita sampai di sini. Mati. Kapan mati? Enggak tahu. Mau tahu? Bisa dicoba. Tapi belum tentu mati kalau belum waktunya, ya. Banyak orang yang loncat bunuh diri, mau nyoba bunuh diri, ternyata tidak mati kan? Tadi cacat. Oh, mana tadi yang ngomongnya? Kayaknya udah pencoba dia. Sudah pernah nyoba ya Mas? Nih, ketika manusia mati, baru di sini persoalan muncul. Nah, apa dia berpikir? Ya, dia akan menyesal. Dia menyesal nih, ketika dia gagal menjalani hidupnya, dia akan menyesal. Selain menyesal, menderita, terus tersiksa, teraniaya untuk selama-lamanya. Ya, coba penderitaan di dunia ya. Dari mulai lahir sampai sekarang. Apa yang menurut Anda, teman-teman di sini rasakan paling menderita apa? Gimana Mas? Kehilangan. Oh. Luar biasa nih, dari hati yang paling dalam nih. Kehilangan apapun ya. Kehilangan orang tua, kehilangan barang yang disayang gitu. Jangan bilang anak orang yang disayang ya Mas. Belum nikah kan? Oh belum. Tapi mungkin pernah merasakan itu, betapa menderitanya. Seolah-olah selamanya akan menderita, betul ya? Waduh, itu adalah perasaan yang paling menderita yang saya rasakan selama seumur hidup saya. Ada? Tapi pertanyaannya, apakah berlaku selamanya? Siapa yang pernah merasakan sakit gigi? Oh, pernah juga Mas ya. Kehilangan, sakit gigi, numpuk semua di sini. Luar biasa loh.
Apa yang Anda rasakan ketika sakit gigi? Luar biasa kan? Nyut-nyutan ya. Seolah-olah aduh kapan ini akan berakhir sakit gigi ini. Setelah berakhir kita lupa gitu ya. Coba. Dan kita masih bisa berharap besok bisa sembuh karena masih ada dokter, masih ada obat gitu. Masih ada kemungkinan sembuh. Aduh saya sakit hati bener, kenapa? Saya ditinggal pacar saya, besok masih banyak yang nyamperin lagi. Mudah-mudahan laku gitu kan. Ada yang begitu ya. Nah, kehilangan, misalnya Anda berusaha ya, membangun sebuah startup. Saya berapa kali ya membangun startup? Ada 4 kali ya. Bikin startup namanya highhc.com. Itu adalah platform orang-orang HRD. Jadi mimpinya adalah ke depan gak usah punya orang HRD di kantor. Wes. Kalau para pengusaha mau nanya tentang hukum tenaga kerja, mau mencat karyawan, tinggal klik highhc.com. Pak saya mau nanya dong, MHK 1000 orang bagaimana? Kayak berlaku kayak Halodoc gitu, bayangan saya kayak gitu. Gak perlu orang HRD di kantor, jadi saya mendistrap pekerjaan saya sendiri sebagai orang HRD. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa, saya jadi CEO-nya kok, ya tenang aja. Hah? Dicari orang, biarin, Pak Bapak mau nongol di situ, Bapak jadi HRD juga. Bayangan saya begitu. Gak perlu orang HRD di kantor itu. Apa itu HRD? Cuma duduk doang, hari-hari dengan dasi. Ya. Ya. Yang dipimpin adalah Departemen SDM. Apa? Selamat diri masing-masing. Coba aja, karyawan perusahaan mau ribut nih, orang HRD tahu duluan, dia resign duluan. Cari aman, selamat diri masing-masing. Wah di kantor politik lagi panas, dia resign duluan. Makanya hati-hati kalau HRD udah resign, Anda bertanya-tanya lah. Berarti ada sesuatu pengelolaan orang di situ. Ya. Saya cerita curhat. Yang kedua bikin Frankenstein. Ya, jadi, nah siapa yang bekerja di digital agency? Ya, kita membayangkan digital agency sebentar lagi kan the death of digital agency. Jadi Anda yang berprofesi di digital agency segeralah cari yang lain gitu ya. Kita udah melihat mataharinya terbenam gitu. Jadi beralihlah ke yang lain, digital agency sekarang. Udah orang hampir semua kok. Dulu digital agency keren banget gitu ya, bikin videotron apa, no sekarang ya. Nanti kita cerita sisi yang lain, ini kan lagi bahas pocong ya. Mana sih mau bahas itu. Ya, jadi teman-teman kalau hidup di dunia ini yang cuma sebentar, jangan merasa masih muda loh. Ingat nih, kemarin saya cerita di Accenture, konsultan besar McKinsey, di Accenture, orang mati usianya berapa? 25 tahun. Kenapa? Asam lambung akut. Kenapa? Pressure kerjaan gila-gilaan. Kenapa kok bisa begitu? Hidupnya kerja dan kerja. Kerjanya nggak mikir. Maka kalau ada yang bilang kerja tapi nggak mikir. Kok ketawa sih? Kok ketawa? Saya nggak paham loh. Kenapa Anda ketawa? Lah iya, kerja tapi nggak mikir. Ini ujungnya nih. Jangan diperparah, tolong. Udah tahu juga ya. Ini nih, maka akan menyesal selama-lamanya. Mau menyesal selamanya? Tidak ada penolong, tidak ada yang bantu. Bayangkan di akhirat kelak. Apa diam? Merasa menyesal. Kalau kita gagal. Dan sebaliknya, kalau sukses, maka dia akan bahagia selama-lamanya. Mau yang mana? Mau yang mana? Siapa yang mau sukses angkat tangan, katakan saya. Kurang keras. Mau sukses, mau gagal, Anda harus jadi pocong dulu. Kan meninggal. Ya. Jadi taruhannya tadi, ingat waktu yang tidak ada batasnya dipertaruhkan dengan waktu yang sangat sedikit ini.
Berapa lama kita? Nah. Hidup berapa kali? Ada yang mau 2 kali? Sekali aja kan? Hidup hanya sekali. Sudah sekali, sebentar dan tidak bisa diulang lagi. Yuk. Yang punya anak tolong perhatikan gambar ini. Nah, anak-anak kemudian menjadi, waktu itu sebentar. Mas sekarang usianya berapa? 20? 20 pas. Emang ada usia 20 pas? 20 tahun mas, 20 pas. Mas? 20? 26, kakaknya bukan? Mas? 16, bohong banget. Wajahnya 30. Gimana sih mama? Mas? 15, adanya. Enggak mau kan punya kakak kayak dia? Janganlah. Bapak? 9. 15, 49. Pak, Bapak sudah melalui hidup 49 tahun. Apa yang Bapak rasakan ke belakang? Sebentar ya Pak ya. Tahu-tahu Bapak udah segini aja ya. Boleh Mas. Hari ini Mas 15 tahun duduk di sini. 10 tahun lagi masih duduk di sini. Noh, pengen yang di depan gantiin, bagus. Kasih plus dong luar biasa nih ya. Dia bilang 10 tahun lagi saya gantian Pak. Bapak bicara di depan, saya duduk di sini. Mas duduk di depan, saya duduk di sini. Boleh. Hidup hanya sebentar, sekali dan tidak akan pernah diulang lagi. Tuh. Terus mau ngapain dengan yang sebentar, sekali dan tidak akan pernah terulang lagi? Mau ngapain Mas? Kenapa Mas? Mau ngapain? Ya kan? Tahu-tahu tua gitu ya. Mas, mau ngapain? Mau memanfaatkan sebaik-baiknya waktu yang ada. Kasih aplaus dong luar biasa ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Pada hari mereka melihat ya, hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia melainkan sebentar saja. Seperti apa? Seperti waktu sore atau pagi hari. Jadi nanti orang yang 49 tahun. Misalnya ya, mohon maaf Bapak besok dipanggil misalnya. Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah siap? Sudah siap Pak? Oh, belum. Iya Bapak jangan bilang siap nanti. Kalau tahu-tahu Bapak dipanggil beneran kan saya yang ya. 49 tahun Bapak dipanggil kemudian dibangkitkan di alam sana. Percaya Quran kan? Saya ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan hanya sebentar saja. Sedikit. Coba Anda rasakan lah, yang 15 tahun, yang 20 tahun, 24 tahun. Dulu SD dulu kan Mas? SD kan? Coba tahu langsung kuliah gitu kan. SD dulu kan? Dari SD sampai kuliah sekarang, berapa lama Mas? Berapa lama? SD-nya 6 tahun kan? Ya, seperti 1 tahun doang langsung. SD 6 tahun, ditambah SMP 3 tahun, tambah SMA 3, berapa? 12? Sekarang udah segini, lama enggak? Sebentar Mas, tahu-tahu oh iya ya udah segini. Enggak kerasa waktu berlalu itu. Serius. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri menyatakan ketika manusia mati tidak ada sedikit pun yang tidak merasa bahwa dunia itu sebentar.
seperti pagi dan sore hari. Mau tahu? Nah, berapa lama kita merasa hidup di dunia? Wah, ada yang paling optimis, berapa lama? 70 tahun misalnya gitu ya. Ada yang merasa hidup 70 tahun nanti? Belum tentu ya. Besok, lusa, ya. Tahun depan, minggu depan, bisa jadi. Bulan depan, ya nggak tahu juga gitu ya. Berapa lama kita merasa hidup di dunia ini? Sebentar. Sangat sebentar waktu itu. Di dalam sebuah firman Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ta'arujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Ini bicara perbandingan waktu ya, dunia dengan akhirat gitu. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Wah. Berapa? Satu hari di akhirat, di dunia berapa? 50.000 tahun. Panjang banget kan satu hari di akhirat? Jadi kalau orang manusia di dunia ini hidupnya 70 tahun, jadi menurut akhirat itu berapa lama? Ini yang mau kita hitung. Coba kita lihat ya. Kita nyalakan stopwatchnya. Manusia lahir, kemudian menjadi remaja, kemudian dia dewasa dan akhirnya menjadi nenek-nenek. Ya. Nah, berapa lama? Berapa lama hidupnya? Cuman 2 menit 1 detik. 2 menit 1 detik. 70 tahun hidup manusia itu cuma merasakan berapa? 2 menit 1 detik. Bayangkan itu. Apalagi yang cuma 30 tahun, Mas. Jadi Bapak udah hidup berapa menit, Pak? 49 tahun. Ya. Kita hitung-hitungan. Kalau manusia 70 tahun saja usianya, rata-rata sekarang, maka dalam kacamata akhirat, sebetulnya kita itu harus berpikir bahwa merasanya adalah cuma 2 menit 1 detik. 0,1 detik malah. Sebentar gak? Tapi yang 2 menit ini menentukan kita mau selamat atau celaka. Mau bahagia atau menyesal. Untuk selama-lamanya. Dengan waktu yang 2 menit ini. Masih mau main-main dengan waktu? Cuma 2 menit tapi menentukan selama-lamanya. Ya. Ayo, sekarang kita lihat. Umur umat Nabi Muhammad rata-rata berapa katanya? Berapa? 60 tahun. Survei dunia 70 tahun. Oke. Rata-rata bonus lah. Kalau misalnya ada sekarang berapa? 70 tahun berarti udah dapat bonus lah 10 tahun gitu ya. Mas, berapa tadi? 26. Tinggal berapa lagi berarti? Ini kalau sesuai dengan ini ya gitu ya. Bisa dipercepat Mas, tenang, jangan khawatir Mas. Ya, jangan khawatir ya. Bapak 49 Pak ya tadi ya. Berapa lagi Pak? Ikut ini 11 tahun lagi loh Pak. Udah siap belum Pak? Mas, berapa tadi? 20 tahun. Berapa lagi? 40 tahun. Ya, kita lihat. Kalau rata-rata usia umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad itu kayak usianya paling pendek dia. Ya, 60 tahun. Paling lama siapa? Nabi Nuh ya, panjang ya. Umatnya Nabi Nuh. Rata-rata 60 tahun usianya. Allah telah memberi kesempatan yang cukup kepada orang yang dilanjutkan usianya sehingga 60 tahun. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi menurut Allah sudah cukup 60 tahun saja. Kalau dipakai betul-betul, dipakai benar, maka sebetulnya 60 tahun itu bisa membawa kepada keselamatan di akhirat.
Jadi bukan persoalan panjang atau pendeknya. Imam Syafi'i berapa usianya? 54 tahun Pak. Beda 5 tahun sama Bapak. Ya, tapi karyanya luar biasa Imam Syafi'i. Ya. Usianya 54 tahun. Masih semangat? Kok kayaknya ngantuk? Perlu didatengin pocong yang tadi? Biar bangun. Nah pertanyaannya adalah, benarkah umur 60 tahun itu akan kita pertaruhkan semuanya untuk kehidupan yang selama-lamanya? Kan tadi usianya 60 tahun, ya kan? Rata-rata. Pertanyaannya, betulkah 60 tahun itu efektif kita pakai untuk ibadah kepada Allah? Kita lihat. Nah, ya. Pocongnya pakai gaya lagi. Biarin aja ya. Lahir nih, ini katakan garis waktu tadi ya. Ini tak terhingga sini nyambung ya. Gitu ya. Ini 0 usia lahir kita. Nah, usia 60 tahun dipotong 15 tahun. Kenapa dipotong 15 tahun? Ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa akan diangkat pena, tidak dicatat amalan seseorang dari 3 hal. Nah, dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik. Imam Syafi'i menyebutkan usia balik itu 15 tahun. Jadi dari 0 sampai 15 tahun tidak dicatat amalnya. Siapa tadi yang 15 tahun? Baru lahir nih. 15 tahun baru lahir nih. Baru dicatat amalnya. Ayo kemarin ngapain aja ya? Baru dicatat amalnya nih. Sudah balik Mas? Cara ngetesnya gimana? Jangan. Sudah mulai kena kewajiban untuk menjalankan apa yang telah Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang telah Allah larangkan. Itu udah dicatat Mas. Udah 15 tahun. Maka didiskon di sini. Dari 60 tahun dipotong 15 tahun. Nah, jadi wah benar-benar nih adalah momen yang sangat tepat Mas untuk memulai hidup baru. Ya. Yang sudah 24 tahun berarti udah berapa tuh kelewatan? 9 tahun. Apa yang sudah dilakukan selama 9 tahun? Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk akhirat. Kita evaluasi. 59 tahun kemarin ngapain aja Mas? Mas usianya berapa? 2 tahun ini ngapain aja Mas? 20, 5 tahun ini ngapain aja? Perhatikan untuk bekal akhirat. Kalau banyak salah, segeralah bertobat. 5 tahun sudah berlalu dari mulai dituliskannya amal kita setelah 15 tahun. Berapa tahun? 26. Wah ini agak lama ini. Sudah 11 tahun. Apa saja sudah Mas perbuat selama 11 tahun? Banyak. Ngaku kan? Ngaku. Sudah mulai memperhatikan ya? Apa-apa yang sudah dilakukan. Berarti tinggal sisa berapa Mas? Sampai jadi pocong. Yuk. 60 dikurangi 15, 45 tahun. Wah. Apakah 45 tahun itu benar kita gunakan untuk ibadah? Semuanya? Belum tentu. Masih ada satu lagi. Masih hadis yang sama. Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur itu tidak kena dosa. Mau mencuri juga kalau lagi tidur nggak berdosa. Bisa nggak masalahnya? Itu aja. Kenapa kamu menyolong? Saya lagi tidur. Nggak berdosa. Tidur kok. Ada lagi, saya di HRD lucu tuh. Ada aja orang. Jadi orang itu sudah bekerja 25 tahun di sebuah perusahaan. Suatu ketika, dia kebetulan memasak, chef di sebuah perusahaan. Dia memasak tuh. 25 tahun dia kerja di situ. Suatu ketika dia mungkin nggak tahu lah. Dia ngambil nugget, ceritanya nyuri nugget dan sosis. Wah, bosnya marah dong, marah. Pak Lukman, coba panggil orang itu. Coba ditanya, kenapa dia? Setelah ditanya, PHK. Wah,
Saya gali dong. Mas, ini kita diskusi ya. Ya Mas. Kenapa Mas melakukan itu? Kan saya yang 25 tahun kerja terus di PHK gara-gara ini. Sosis Mas, sama nugget, dia ambil sama dia. Ketahuan, suruh di PHK. Kan gini jadi berat Mas. Ya pertama saya minta maaf Pak, tapi ini semua tidak sengaja saya lakukan. Maksudnya, saya habis sholat maghrib, terus berdoa. Tiba-tiba ditepuk pundak saya, ada yang nepuk. Kamu ambil itu. Terus Bapak ambil, saya ambil Pak. Jadi, karena bisikan Pak. Serem juga. Jangan-jangan gara-gara pocong ini. Jadi dia tidak mau disalahkan mencuri karena menurut dia, saya dapat bisikan. Saya dapat tepukan habis sholat maghrib, ditepuk. Jadi saya mencuri. Bapak yakin? Ya pokoknya gitulah Pak. Misteri Pak bagi saya. Bapak misteri apalagi saya. Tapi kan saya suruh PHK orang kan. Wah kacau juga tuh. Saya tanya-tanya lagi, saya korek-korek. Bapak terus buat apa itu? Ya buat saya goreng Pak. Emang kenapa? Nggak bisa beli di luar? Iya Pak, saya 25 tahun kerja di sini belum pernah. Terus buat apa itu? Buat saya goreng Pak. Loh Bapak pengen? Ya pengen Pak, sengaja dong. Iya sih Pak. Ya aku juga akhirnya dia gitu ya. Walaupun awalnya ngakunya bilangnya ada bisikan. Kenapa kamu mencuri? Ada bisikan. Gak mungkin kan PHK yang membisikkan ini kan. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Nah, kalau dia ternyata ada sisa 45 tahun, hadis itu dilanjutkan. Dia tidur sampai dia bangun. Tidur manusia berapa lama? Ya ini ngikutin kata dokter aja, 8 jam sehari. Itu ya. Maka 8 jam itu udah sepertiganya dari 24 jam. Betul? Kan 24 jam sehari semalam ya. Dikurangi 8 jam berarti sepertiganya. Maka sepertiga dari kehidupan yang 45 tahun itu kita pakai untuk tidur. Maka di total ternyata kurang lebih 15 tahun kita tidur. Bayangkan. Lama juga ya. Tidur 15 tahun loh kita total ternyata. Iya Pak, enggak Pak, saya tidur cuman berapa? Saya tidur cuman 4 jam, 3 jam Pak. Oh ya? Tidur jam berapa? Jam 1 Pak, jam 2. Oh keren sekali. Iya Pak, habis seru banget Mobile Legend itu ya. Enggak tidur. Enggak tidur tapi main game. Wah, menyanyiakan waktu. Jadi maka 15 tahun kita untuk tidur teman-teman sekalian. Berarti tinggal sisa berapa? 60 dikurangi 15, 45, 45 dikurangi 15, 30 tahun. Nah, 30 tahun Bapak Ibu. 30 tahun yang kita pertaruhkan untuk hidup yang selama-lamanya. Benarkah 30 tahun itu untuk semua, untuk akhirat? Belum tentu juga. Ayo, sholat berapa lama? Sholat 5 sampai 10 menit, rata-rata 5 menit. Selesai. Lari lagi dia. 5 menit. Berarti sehari semalam berapa menit? 25 menit. Dari 5 menit saja kita bisa hitung berapa menit yang khusyuk. Mungkin takbirnya doang, Allahu Akbar. Habis itu udah ngelantur kemana-mana lagi gitu. 1 menit, setengah menit mungkin khusyuknya. Ingat habis itu udah ngelantur kemana-mana. Yang tadinya hilang jadi ingat, oh di situ, ya. Ya, yang ketawa dia merasa berarti ya. Siapa yang tadi yang ketawa? Nah, dia merasa itu. Yang diam pelakunya. Siapa tuh teman-teman sekalian? Ya. Ternyata setelah dihitung-hitung, 1 hari 25 menit. Dikali 30, dikali berapa lagi? Dikali 12, kan bulan kan setahun jadi berapa? Terus kemudian dikali 30. Ya, saya udah ngitung duluan ya. Jadi berapa? Kurang lebih berapa? Setengah tahun doang sebetulnya kita sholat itu. 30 tahun dikurangi setengah tahun. 29 tahun setengah sisanya.
Itu dipakai untuk apa oleh kita? Selain sholat tadi. Wah kerja Pak, kerja dan kerja. Ya, gak mikir kan? Ya. Jadi 30 tahun. Nah pertanyaannya sebetulnya, waktu yang benar-benar kita pertaruhkan adalah kurang lebih 30 tahun. Mau kita apakan usia 30 tahun ini? Apalagi yang tadinya usianya sudah 20 atau 30 tahun. Pas nih. Ayo, mau ngapain 30 sisanya? Ya. Nah, kalau kita salah memanfaatkan waktu tersebut, waktu yang sangat singkat 30 tahun dikurangi sebagainya kerja, kemudian aktivitas-aktivitas yang lain, apa yang mau kita pertaruhkan? Ya. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asr innal insana lafi husrin. Demi masa, Allah Subhanahu wa taala kalau sumpah, ya Allah Subhanahu wa taala bersumpah gitu ya. Demi waktu, berarti waktu sangat-sangat penting ya. Semua manusia akan menyesal. Wah, ini menarik nih. Semua manusia akan menyesal. Ketika sudah masuk ke akhirat, manusia akan semuanya menyesal. Maka orang yang menyesal di akhirat itu terbagi menjadi 3. Nah, siapa ini? Kelompok yang penyesalannya paling berat. Siapa mereka? Orang kafir. Kenapa mereka menyesal paling berat? Karena orang kafir sudah dipastikan masuk neraka. Yang tidak ada ujungnya dan dia kekal selama-lamanya di situ. Menyesal? Maka ketika mereka masuk ke dalam neraka, mereka meminta 3 hal. Apa yang mereka minta? Dia meminta farjina na'mal solihan. Mereka meminta dikembalikan ke dunia. Walaupun satu detik saja. Karena apa? Karena kalau dia beribadah, beriman, walaupun hidup 1 detik beriman kepada Allah, maka itu ada kesempatan dia untuk tidak disiksa di neraka. Ada kesempatan masuk surga, ada kesempatan keluar dari neraka. Walaupun 1 detik hidupnya. Bukan persoalan lamanya. Mereka gak minta lama. Mereka minta 1 detik saja. Allah gak kasih. Hidup selama-lamanya dalam siksaan. Minta sedetik saja kembali ke dunia gak bisa. Orang kafir. Karena apa? Dia membayangkan ini gak berujung siksaan ini. Apa sih siksaan paling ringan di neraka? Paling ringan di neraka adalah memakai sendal yang terbuat dari api neraka yang kalau dikenakan mendidih sampai ke kepalanya. Bayangkan tuh. Kalau Anda nginjak puntung rokok atau nginjak bara, wow kalau di train-train makan Tony Robbins itu malah dibuat jadi seru ya kan? Firewalking gitu kan? Berjalan di atas bara. Ini enggak, ini beneran. Ketika diinjak bara itu meleleh dari kaki sampai ujung kepala. Mendidih otaknya. Itu siksaan paling ringan yang diberikan kepada pamannya Nabi yang belum masuk Islam. Itu karena dia membantu semua perjuangan Nabi. Tapi karena masih kafir, Allah tetap siksa. Satu-satunya manusia yang mendapatkan keringanan siksa dari Allah. Dengan siksaan yang seperti itu. Jadi gak usah ditanya yang beratnya bagaimana. Dan selama-lamanya begitu. Selama-lamanya disiksa. Bayangkan, tidak ada harapan sedikit pun untuk keluar dari neraka. Wah, itu berat sekali. Betapa penyesalannya itu sangat berat. Makanya mereka meminta, kembalikanlah ke dunia walau sedetik saja untuk kami beriman. Tapi Allah tidak memberikannya. Minta yang kedua dia. Kira-kira permintaannya apa yang kedua? Kalau tadi dikembalikan ke dunia nggak bisa,
maka berikutnya dia minta diringankan. Ini pelakunya ya. Minta diringankan siksanya. Ya, yang tadi sudah dijawab ya. Tidak bisa. Dan yang terakhir saking dia putus asanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia meminta melalui malaikat Malik agar Allah membunuh mereka. Bunuh saja kami. Gak sanggup kami menerima siksaan dari Allah. Ya Allah, bunuhlah saja kami. Wahai Malik, mintakan kepada Allah. Bunuh saja kami. Kata Malik, tidak bisa. Di situ selama-lamanya. Jadi sudah disiksa, sudah hancur kepalanya, dipantek-pantek, hidup lagi. Dilempar-lempar, dimakan ular, hidup lagi. Terus begitu nggak ada ujungnya. Tak terhingga waktunya tadi. Menyesal nggak kira-kira? Tidak ada harapan. Padahal di dunia mereka diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu, kesehatan, biaya hidup, fasilitas-fasilitas yang bisa mereka gunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak mereka gunakan. Mereka menyesal sekali-kali. Itu yang saya bilang tadi Mas Deva. Jangan sampai ketika kita meninggal, di kuburan kita ditulis Deva, orang yang pernah menyesal. Karena ini berat. Orang pertama yang menyesal di akhirat adalah orang kafir yang dia memohon 3 permintaan, bahkan sampai minta dibunuh saja, Allah tidak memberikannya. Kenapa? Semua sudah terlambat. Mati dalam keadaan kafir. Alhamdulillah kita sudah insya Allah beriman kepada Allah. Begitu? Sudah beriman kan? Tinggal berikutnya lagi naikin. Orang yang kedua, ada orang yang kedua yaitu orang yang berat penyesalannya. Masih berat. Ini paling berat, ini berat penyesalannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang Islam yang timbangan keburukannya lebih berat daripada kebaikannya. Berarti mereka akan masuk ke neraka dulu. Ya, memang ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Gitu ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, beriman kepada Allah, ada iman di hatinya, masuk surga. Allah jamin itu. Tapi tidak ada jaminan langsung masuk surga kan. Mampir dulu ke neraka gitu ya. Karena timbangan amalnya, timbangan amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya. Gitu maksudnya. Maka orang ini adalah orang yang menyesal. Kenapa masih sempat melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Maka mereka menyesal. Dan ada orang yang ketiga. Kelompok paling ringan penyesalannya. Siapa mereka? Mereka adalah orang Islam yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada keburukannya dan masuk surga. Dan ketika dibukakan pintu surga, dia menyesal. Masih menyesal juga. Kenapa menyesal? Karena di akhirat ketika pintu surga dibuka, balasan-balasan amal itu ditampakkan. Oh, ada istana ini, dia dulu sholat. Kan begitu ya, suka ada ya. Bahwa ketika kita membaca sholawat Nabi misalnya, dibangunkanlah sebuah istana gitu ya. Menjalankan sholat duha setiap rakaat dibangunkan apa di sana. Ini sedekah sekian nominalnya akan dibangunkan menjadi rumah di surga. Itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika nampak satu istana, oh ini pahala duha saya. Tahu gitu saya sholat sebanyak-banyaknya. Menyesal saya. Kenapa enggak sholat 12 rakaat? Cuman 2 rakaat itu pun cepat. Sholat duha. Itu pun asal-asalan sholatnya.
Dibangunkan juga rumah di sana. Tahu begini, saya akan sholat sebanyak mungkin. Gitu. Yang udah nikah tanya aja, menyesal nggak nikah? Nyesel Pak. Nyesel kenapa? Enggak dari dulu. Yang belum nikah belum tahu. Ya. Jadi 3 orang ini menyesal. 3 kelompok, ada 3 kelompok manusia yang menyesal. Dan semua manusia itu menyesal. Ya. Ya. Maka dengan umur yang sangat amat singkat ini, apakah ada cara agar kita dapat memiliki amalan sebanyak-banyaknya? Ada nggak kira-kira amalan sebanyak-banyaknya? Dengan umur yang sesingkat-singkatnya, mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya agar kita tidak menjadi orang yang menyesal. Ada? Inilah tugas kita teman-teman sekalian. Bahkan kita harus berpikir bagaimana agar amalan itu tetap mengalir pahalanya meskipun kita sudah tidak hidup di dunia ini. Nah, itu maksudnya. Kita harus berpikir nih. Agar apa yang kita lakukan saat ini pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah meninggal dunia. Dengan waktu yang sangat singkat ini. Ya, mau tahu jawabannya? Mau tahu? No. Kalau begitu silakan berdiri dulu kalau mau. Ayo. Berdiri dulu silakan. Nah, ini kayaknya sudah emang agak oleng nih kapal kita ini kalau siang begini. Ya, oke. Sudah? Bisa digerak-gerakan dulu badannya? Oke. Silakan hadap kanan Bapak Ibu. Enggak ada ibu-ibu ya, silakan hadap kanan teman-teman. Ya. Hadap kanan, gerak. Iya, tolong merapat ke depannya, belum disuruh pegang pundak temennya, udah pegang pundak temennya, kayak tahu aja nih ya, sudah biasa ikut training kayaknya. Panitia ada musik nggak? Saya nggak tahu. Kalau ada boleh diputarkan. Oke, siap, silakan pegang pundak temennya. Nah, oke, silakan digerak-gerakan. Mas yang nggak ada temennya kasihan banget, ikut aja Mas belakang. Jangan jual mahal lah di sini. Ya. Digerak-gerakan tangannya ya. Ingat. Ya. Silahkan, kemudian patah-patah ke bawah, patah-patah begini, ya patah-patah. Ke bawah terus ke bawah, ke atas lagi, ya. Terus rintik-rintik, hujan rintik-rintik, totok-totok, ya. Oke, ke bawah, ke atas lagi, ya. Ikuti kata-kata saya, pijit lagi. Wahai sahabatku, alhamdulillah, pengertian sekali. Alangkah bahagianya bisa duduk di samping Anda, luar biasa. Dan ternyata saya baru tahu bahwa dirimu cukup berbakat. Silakan balik kanan, gantian, pegang lagi pundak temennya. Iya, oke. Ayo, kemudian patah-patah ke bawah, patah-patah. Terus ke bawah, ke atas lagi. Yes, ke bawah lagi. Ke atas lagi, rintik-rintik boleh? Rintik-rintik boleh. Ke bawah, ya. Ke atas lagi, pundaknya lagi, ya. Wahai sahabatku, alhamdulillah juga. Aku baru tahu. Terima kasih ya, sudah sangat melelahkan hari ini. Dan alhamdulillah, aku juga baru tahu, ternyata dirimu lebih berbakat dari aku. Oke, kasih plos-tos kiri kanannya, luar biasa ya. Silakan duduk lagi. Iya.
Materinya panjang, 10 menit lagi suruh berakhir. Gimana ini? Senang banget peserta. Alhamdulillah ya Allah. Akhirnya berakhir. Kok kepotong gede begini? Nah. Ya. Dikit lagi. Nah, oke. Jadi teman-teman, apa yang harus kita lakukan dengan umur yang sangat singkat ini, 2 menit ini agar optimal untuk hidup di kemudian hari, di akhirat. Nah, jangan khawatir, Allah Subhanahu wa taala punya jalan keluar. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan. Sampai di sini normal. Kita dituliskan kebaikan-kebaikan atas apa yang kita lakukan, betul? Tapi jangan lupa dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Wah. Jadi kalau ada kebaikan kita yang kita lakukan selama di dunia, terus kemudian kita meninggal, dan ada bekas dari apa yang kita lakukan sehingga masih membawa kebaikan berikutnya, jangan khawatir. Nah, itu pun Allah catat. Jadi ada jalan sekarang. Bagaimana agar kita bisa tetap mendapatkan pahala dari Allah sementara kita tidak hidup lagi di dunia? Caranya ada. Kita cari amalan yang kalau kita lakukan pahalanya akan tetap terus mengalir. Meskipun kita sudah tidak ada. Itu yang akan kita cari sekarang. Ini adalah cara agar kita bisa bahagia kelak selama-lamanya. Siap-siap nih. Kamu tadi baru pengantar itu. Baru pengantar itu. Ini sebetulnya. Dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. PR kita sekarang adalah kita mau mencari amalan apa yang kalau kita lakukan meskipun kita sudah mati, pahalanya tetap nyampe. Amalan apakah itu? Ini yang mau kita sharingkan sekarang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wah ini hadis yang sangat. Tadi Allah sudah memberikan jalan. Kalian akan tetap mendapatkan kebaikan meskipun kalian sudah tidak ada di dunia ini. Pahalanya akan tetap mengalir karena bekasnya masih dirasakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kembali, menerangkan. Apa yang bisa membawa kita, membuat kita bahagia di akhirat sementara pahala kita terus mengalir. Nah, orang investasi kan begitu ya. Dia mau menginvestasikan harta, dia tidak bekerja setiap hari tapi keuntungannya terus dapat. Itu ya. Maka Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim dan Ahmad, idza matal insanu in qata'a anhu amaluhu illa min salasatin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholih yad'u lah. Apabila seorang manusia meninggalkan dunia, apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya. Semua yang kita lakukan berhenti. Sholat berhenti kalau meninggal? Ya iya, di kuburan masa sholat itu ya, udah gak ada. Kecuali 3 hal, pahalanya tetap mengalir. Apa itu? Sedekah jariyah. Sedekah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, anak soleh yang mendoakan. Yo, kalau Anda mau nanti di akhirat tetap mendapatkan pahala mengalir amalnya, kebaikannya terus dirasakan, maka 3 hal inilah miliki. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Salah satu mimpi saya ketika saya masuk ke dunia trainer tahun 2008. Dulu kan saya staf R&D saya dulu, sebenarnya staf research and development. Apa kerjaan saya? Saya waktu pertama kali megang elektronik Miyako, ada yang tahu Miyako? Saya orang R&D-nya, research and development. Jadi tugas saya adalah mendesain kipas angin. Mendesain, terus dites. Jadi setiap hari itu saya kerja pakai rompi anti peluru. Maksudnya anti angin gitu. Karena saya ngetes itu kipas angin, airflow-nya berapa, tekanannya, terus getar enggak dia itu.
Wah, paling rese orang Jepang tuh, bikin kipas angin di Miyako, mereknya Sanyo. Dibikinnya di Miyako, itu saya harus ngetes kemiringan 10 derajat dia nggak jatuh. Dan nggak boleh getar tuh bodi kipasnya. Kenapa? Oh bagus juga dia, karena di Jepang itu rawan gempa. Jadi bayangkan kalau lagi nonton TV, seneng gempa kecil terus orang ketimpa, nah itu dia pikirin sampai ke situ. Nggak mau dia, kakinya beratin, kakinya sampai 3,5 kilo. Dimiringin begini nggak jatuh, keren. Miring, nyala, dongak kiri, dongak kanan, atas bawah, bagus. Setengah mati saya mikirin, gimana orang kipas angin muter tapi nggak getar badannya. Ya. Sampai begitunya. Dulu waktu saya masuk ke trainer, saya, oh iya, amalan apa ya yang kalau saya kerjakan, saya mikir, kalau sodako, ya mohon maaf, saya kan bukan anak sultan gitu. Berapa sih yang bisa saya sedekahkan? Oh ini kalau di kelas training saya share ke mereka. Bapak Ibu mau tahu saya kenapa saya jadi trainer? Hadis ini yang melatar belakangi saya. Kalau saya bersedekah dengan harta saya mengandalkan itu menjadi amalan andalan saya untuk saya masuk surga. Oh, karena saya nggak punya harga seperti Bill Gates. Karena saya nggak punya harta seperti yang punya Facebook. Nggak punya saya. Berapa sih amalan jariah saya? Sedikit sekali. Berarti itu tidak bisa saya andalkan untuk saya masuk surga. Ini yang saya cerita dari awal. Kenapa anak saya 4 di latar belakangi ini? Saya mau mendidik anak saya. Ada sebuah hadis yang memotivasi saya juga. Barang siapa punya anak perempuan 3, kemudian dididik, kemudian menggunakan aurat, silakan masuk surga dari pintu mana. Senang istri saya. Siap. Nah kebetulan itu hadisnya ditemukan setelah anaknya lahir yang ketiga. Itu mengobati saya, semangat. Sekolah di sekolah tahfiz gitu. Tapi berapa anak saya? 4 yang mendoakan 4. Ada kemungkinan gagal, bisa jadi faktor lingkungan sekarang kayak apa? Betul? Oh iya juga ya. Ya udah, tetap anak dididik sedemikian rupa, dijaga, apalagi 3-3-nya perempuan, 1 laki-laki yang cowok anak pertama. Saya kasih nama Muhammad Al-Fatih. Untuk menaklukkan, itu kan sudah ditaklukkan ya. Menaklukkan yang lain berarti yang tidak bisa saya sebutkan sekarang. Gitu. Nah, ada sebetulnya yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Nah, punya anak? Belum. Mau sedekah jariah? Mungkin kita juga masih berjuang. Ada satu amalan yang bisa kita andalkan dan bisa dimulai kapanpun dengan harga yang paling murah. Modalnya adalah itu pelurunya. Modalnya abab aja. Ngomong aja begini. Ilmu kita miliki, belajar ilmunya. Tapi setelah itu apa yang kita lakukan? Menyampaikan ajakan kepada yang baik-baik. Amar ma'ruf, nahi munkar. Jadi ilmu yang bermanfaat sebagai andalan kita. Nah, walaupun kita sudah meninggal dunia, itulah amal jariah, amal yang terus mengalir, yang walaupun kita sudah tidak ada. Itulah yang kita sebut dengan investasi. Pahalanya kita berinvestasi nih. Sekarang. Mau mulai kapan? Saya baca barang di Tekin Asia gitu ya. Anak-anak muda sekarang itu senang beli saham, beli deposito, reksadana. Kerjaan dapat gaji UMR, diarahkan 500.000 untuk beli saham reksadana ini. Ya sebelum melakukan itu tanya dulu nanti ya hukumnya apa gitu ya. Ustadz Priyo tadi banyak bicara juga tentang itu. Kalau untuk itu saja ya hidup yang 2 menit aja kita diarahkan untuk seperti itu, maka seharusnya hidup yang selama-lamanya harus kita pikirkan investasi apa yang paling menguntungkan bagi kita agar kita bisa selamat. Ya. Kalau untuk yang hidup 2 menit aja kita langsung sudah diarahkan. Penghasilan pertama ya, jangan lupa ditabung, kemudian diinvestasikan. Begitu. Apalagi hidup yang selama-lamanya.
Sudah diinvestasikan belum? Nah, maka inilah yang kita sebut dengan pahala investasi. Level 1 adalah kita bicara, kita mendapatkan amal kebaikan dari apa yang kita lakukan saat itu. Ketika amal itu berakhir, pahalanya berakhir. Ada level kedua, meskipun kita sudah enggak ada, pahalanya tetap mengalir. Ini namanya pahala jariyah atau pahala investasi. Sudah cukup belum ini? Masih ada. Nah, level, sambal aja ada levelnya, pedesnya. Masih mau enggak? Ada level berikutnya. Kalau bisa, pahala itu harus paling kita kejar. Kalau ada amalan yang paling menguntungkan di dunia ini, kejar itu sampai mati. Kalau ada amalan yang paling menguntungkan dengan waktu yang paling singkat ini, itu yang harus kita segera kejar. Jangan dilewatkan. Waktu kita sangat terbatas. Ya. Kita ingin pahala yang lebih besar kan? Ya. Apakah kita tidak ingin meraih pahala yang jauh lebih banyak dengan cara yang lebih mudah? Ada. Nah. Level 3. Amalan apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak pada petunjuk, maka baginya adalah pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak pada kesesatan, maka baginya menanggung dosa seperti dosa orang-orang yang mengikuti ajakannya itu tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Nah, ini level ketiga nih. Mau dapat pahala gratis? Saya ngajak Mas Deva. Mas Deva melakukan. Saya dapat pahala mengajak dan saya juga dapat pahala dari Mas Deva melakukan apa yang saya ajak. Tanpa mengurangi pahalanya Mas Deva. Mas Deva dapat pahala juga. Saya dapat 10.000 karena ngajak dia. Terus dia melakukan, dia dapat 10.000, saya dapat 10.000 lagi. Berarti saya dapat berapa? 20.000. Mas Deva ngajak, siapa Mas belakangnya? Mas Pijar. Mas Pijar. Mas Deva dapat 10.000, Mas Pijar melakukan dapat 10.000 lagi. Saya dapat dari Mas Pijar dan Mas Deva. Bayangkan kalau yang saya ajak itu mengajak 100 orang. Pahala saya berapa? Itu Mas. Pahala level 3. Makin pedes. Ngajak sini ngajak sini. Kebetulan dia adalah influencer kan. Mengajak, dia punya follower 1 juta orang. Dia ajak 1 juta orang itu. Luar biasa Mas pahalanya. Mas Deva ngajak, Mas siapa? Mas Yunas. Mas Deva ngajak Mas Yunas. Mas Yunas itu adalah influencer. Ngajak 1 orang, dia dapat 10.000. Ngajak 1 juta orang, 10.000 1 juta, dapat juga dari 1 juta orang itu. Itu yang disebut dengan level 3. Yaitu dengan apa tadi? Mengajak kepada yang ma'ruf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Itu yang harus kita ajakkan kepada orang. Ayo ngaji. Itu. Ayo ikut seminar. Ayo persiapkan diri kita untuk bekal di akhirat. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Itu masih yang harus dilakukan. Ketika kita ngajak sholat orang atau ngajak ngaji, kita dapat pahala lagi ketika dia dapat ngajak orang lagi dan seterusnya. Itu tabungan kita di akhirat. Karena kita minim sodakoh, karena kita anak juga terbatas, kita bisa dengan cara itu untuk menjadi amal andalan kita. Agar nanti di akhirat kita punya banyak tabungan pahala.
Jangan sampai menjadi orang yang menyesal. Ini level. Mau lagi enggak? Sama-sama amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita cari cara yang paling efektif. Yang pahalanya paling besar yang akan kita dapatkan. Apa itu? Sama-sama. Yang satu ngajak, weh ayo sholat, ayo ngaji. Sama-sama amar ma'ruf. Weh jangan makan riba. Sama-sama nahi munkar. Tapi kita pilih mana yang paling besar pahalanya. Kalau belum cukup masih ingin yang lebih besar lagi, setelah level 3 level berapa? Lebih pedas lagi nih. Lebih menguntungkan lagi. Yuk kita belajar hitung-hitungan multi level marketing. Siapa di sini yang sudah terkena multi level marketing? Ada yang pernah ikut? Enggak ada ya. Oh masih mas? Udah enggak ya. Nanti juga tahu hukumnya apa ya. Sebagai awalan aja, hukumnya nggak boleh. Contoh nih ya, ada 7 tingkatan dalam multi level marketing. 1, 5, 2, 5 dan seterusnya sampai 7 level. Nah kita lihat, sebut saja si Mas Depa punya 10.000 jatahnya. Maka kalau dia punya 5 orang, dia dapat segini. Kalau dia punya 25 orang di bawahnya dapat segini. 125 orang dapat segini, 625 orang dapat segini dan seterusnya sampai ke bawah. Maka kalau dia sampai di tingkatan 7, dia akan mendapatkan per bulan 1 miliar. Tidak kerja. Gak usah ngapa-ngapain. Tapi ini bukan training MLM ya. Ada kita mau ngajak yang namanya multi level pahala. Ada ini. Kalau saja untuk mendapatkan uang untuk hidup yang 2 menit, kita sampai cari cara yang terbaik. Lalu bagaimana kita mempersiapkan untuk akhirat yang selama-lamanya? Ada caranya, namanya multi level pahala. Bukan marketing lagi, namanya MLP, bukan MLM. Nah, bagaimana caranya? Contohnya begini, multi level pahala dapat diraih dengan memiliki banyak murid atau kader. Setelah dia punya ilmu, kemudian dia mengajak orang lain jadi muridnya. Kemudian murid tersebut harus kita ajari dan kita bekali dengan ilmu agama agar dapat berdakwah dan mengamalkan amar ma'ruf nahi munkar. Saya ngajak Mas Dipa terus belajar mengkaji ilmu, terus Mas Dipa juga mengajak yang lain untuk berdakwah. Dapat juga. Selanjutnya murid-murid tersebut harus kita dorong untuk memiliki murid lagi. Mas Depa cari murid lagi juga untuk diajarin. Muridnya dididik lagi untuk cari murid lagi. Terus begitu. Muridnya jadi banyak. Walaupun gak langsung. Nah muridnya lagi harus didorong untuk memiliki murid lagi. Dan muridnya lagi didorong untuk punya murid lagi dan seterusnya. Terus murid cari murid, cari murid, cari murid terus gitu. Berjeng. Maka itu yang disebut dengan multi level pahala. Bukan uang yang kita dapatkan tapi pahala yang terus mengalir. Coba kita bayangkan para ulama yang 4 madhab itu. Ya kan? Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali. Berapa pengikutnya coba? Berapa guru-guru yang mengajarkan? Berapa murid-murid yang mengajarkan? Meskipun sudah meninggal 500 tahun yang lalu, bayangkan pahalanya terus mengalir sampai sekarang. Menjadi jaminan, menjadi penolong di sana hidup yang selama-lamanya. Dengan waktu yang 2 menit tadi. Maka bagaimana para ulama di Indonesia misalnya, kita bayangkan Songo yang mendakwahkan di Indonesia, berapa lama mereka berdakwah di Indonesia dan muridnya. Akan kita merasakan Islam sekarang ini melalui mereka. Banyak sekali kan pahalanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Para ulama, para sahabat, ya, Wali Songo sama, manusia dengan kita sama. Ya. Punya mata 2 betul? Punya tangan 2 betul? Punya telinga 2 betul? Ya, kecuali misalnya
matanya 6 gitu kan, mungkin kita juga, oh ya matanya karena 6 ya, mungkin pahalanya banyak ya. Sama dengan kita manusia. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mendapatkan pahala yang terus mengalir untuk menjadi jaminan kita di kehidupan yang selama-lamanya tersebut. Agar kita bahagia selama-lamanya dan tidak menyesal selama-lamanya. Apa itu? Nah, mungkinkah kita mengikuti jejak mereka? Mungkin gak? Mungkin gak? Kok ragu jawabannya? Mungkin gak? Caranya bagaimana? Caranya bagaimana? Insya Allah. Ditanya mungkin gak? Mungkin. Caranya bagaimana? Asal kita mau serius dalam menuntut ilmu agama. Mulai hari ini, ayo angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau mulai menseriusi ilmu agama hari ini? Katakan saya. Siapa? Silahkan ikrarkan dalam diri Anda, dalam hati Anda. Ya Allah, silahkan turunkan tangannya. Pejamkan mata Anda sekarang. Ya Allah, ikuti kata-kata saya. Ya Allah, untuk kehidupan yang kekal abadi nanti, untuk persiapan menemuimu ya Allah, mulai detik ini saya berikrar untuk serius mempelajari ilmu agamamu ya Allah. Saya akan sungguh-sungguh mencarinya ya Allah, dan akan sungguh-sungguh mendakwahkannya ya Allah. Ya Allah, hamba mulai di sini ya Allah, untuk sungguh-sungguh ingin mendapatkan pahala yang terus mengalir sebagai persiapan untuk menemuimu ya Allah. Permudahlah, istiqomahkanlah agar hamba mulai mempelajari Islam dengan sungguh-sungguh ini ya Allah. Udah, buka lagi matanya. Serius ya? Ini penting sekali teman-teman. Serius berdakwah, serius juga dalam mencetak murid-murid. Nanti kalau ada event-event seperti ini, ajaklah teman kita sebanyak mungkin. Karena dalam pikiran kita camkan ini baik-baik. Kalau kita manusia punya hati nurani, pasti kita tidak ingin melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita menjadi orang yang menyesal nanti. Karena mereka tidak merasakan dakwah kita. Kita ajak saja. Kita tidak ingin mereka menjadi 3 kelompok yang menyesal tadi kan. Kita ajak mereka agar merasakan juga bagaimana indahnya mendapatkan pahala investasi ini, agar selamat nanti kelak di akhirat. Ini baru level keempat. Masih ada? Masih. Apakah sudah cukup? Kita harus cari cara amar ma'ruf nahi mungkar yang seperti apa yang bisa membawa kita kepada pahala yang lebih besar lagi, agar menjadi jaminan kita untuk masuk surga Allah dan tidak menyesal. Setelah kita punya multi level pahala, punya murid-murid, punya lingkungan dakwah, apakah masih ada amalan amar ma'ruf nahi munkar yang nilainya lebih besar daripada hanya mengajak ngaji aja? Ada. Nah, yuk kita lihat besar dan kecil sebuah amalan. Nah, kita lihat sekarang, nih saya tanya sekarang. Jika ada orang tidak sholat, ini kemungkaran besar atau kecil? Besar apa kecil? Yakin? Jadi kalau kita mencegah orang untuk tidak sholat, sudah cukup ya? Karena kan besar. Kita mau nyari yang lebih besar lagi. Maka kalau ada orang yang tidak sholat, ini kemungkaran besar. Ya. Tapi sekarang banyak gak orang yang gak sholat? Banyak. Terus kenapa gak dicegah?
Ya ini rahasianya nanti ada di belakang. Jika ada orang berzina, kemungkaran besar atau kecil? Kecil, tapi bilang kecil tadi. Penasaran ya? Kecil. Karena ada yang lebih besar ya. Bagus juga. Ayo, jika ada orang mengambil riba, kemungkaran besar atau kecil? Atau misalnya lagi, jika ada orang yang membunuh, itu kemungkaran besar atau kemungkaran kecil? Perbandingan yang tadi, kalau kita mau memilih amar ma'ruf nahi munkar, maka sebetulnya ini masih tergolong kecil. Karena ada satu kemungkaran yang lebih besar dari semua ini. Apa itu? Apa kemungkaran yang terbesar? Yaitu adalah kemungkaran yang dapat menyebabkan seluruh rakyat dengan sukarela maupun terpaksa untuk melakukan kemungkaran. Ini kemungkaran yang paling besar teman-teman. Yang harus kita buka mata kita mulai dari sekarang. Kemungkaran ini justru bisa menyebabkan 4 macam kemungkaran tadi yang kita sebutkan terjadi. Dan membuka selebar-lebarnya. Apa itu? Yaitu kemungkaran yang bersumber dari yang namanya penguasa. Siapa itu penguasa? Siapa itu penguasa? Jangan sebut nama. Pemerintahan kan? Betul kan? Pemerintah kan yang melegalkan di penjualan minuman keras sehingga orang mabuk dan memperkosa dan seterusnya. Betul? Pemerintah yang membiarkan orang tidak menindak untuk pelanggaran yang tidak sholat. Betul? Pemerintah juga yang membiarkan orang untuk berzina bahkan dibukakan tempatnya. Betul? Kalau kita mau nyari amalan terbesar dalam amar ma'ruf nahi munkar, kuncinya ada di sini. Yaitu apa? Yaitu kita melakukan dakwah kepada para penguasa, kepada pemerintah. Ini yang harus kita lakukan. Level keberapa ini? 5. Dakwah amar ma'ruf yang paling besar pahalanya adalah menyerukan kepada pemerintah, menyerukan kepada penguasa agar untuk memberlakukan syariat Islam. Agar hukum Allah, agar aturan-aturan Islam yang kita yakini membawa keselamatan nanti di kehidupan yang tidak ada ujungnya, itulah pahala yang besar. Apakah dakwah memperbaiki akhlak saja berpahala? Berpahala. Mengajak door to door untuk sholat berpahala? Berpahala. Mendakwakan Bapak Ibu kita jauhi riba berpahala? Berpahala. Tapi ada jauh lebih besar dari itu pahalanya adalah ketika kita bilang ke pemerintah, Bapak Ibu pemerintah, mari kita terapkan syariat Islam. Karena itu yang akan menjamin untuk melarang kemungkaran-kemungkaran yang lain. Siapa sekarang yang bisa melarang orang untuk tidak sholat? Siapa yang bisa melarang orang, gak sholat ya, yuk kita hukum. Siapa yang berani sekarang? Ada gak? Gak ada. Karena memang bukan tugas orang per individu, tetapi tugas dari seorang pemimpin negara. Itu maksudnya. Apa dalilnya? Wah, ini ada namanya Hamzah, sahabat Rasulullah. Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia adalah seorang yang berdiri menghadap pemimpin yang zalim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan kepadanya diberi julukan Sayyidus Syuhada. Orang yang mati syahid, tapi pemimpinnya para orang yang mati syahid. Masuk surga tanpa hisab, langsung tanpa perhitungan. Diperkuat lagi, jihad yang paling mulia adalah ucapan yang benar yang ditujukan kepada penguasa yang zalim. Itu teman-teman sekalian. Waktu saya dulu organisasi kemahasiswaan yang saya ikuti namanya Gema Pembebasan. Kita rajin dulu. Saya waktu itu jadi sekjen Gema Pembebasan di Tangerang. Wah, dakwah kita kemana-mana.
Sama. Karena apa? Kita ingin menyuruh ini. Ingin mendapatkan pahala yang besar dengan apa? Waktu yang sesingkat-singkatnya. Maka jika penguasa mau mengatur negaranya dengan syariat Islam, kita beri nama apa negara itu? Setuju nggak kalau kita kasih nama khilafah? Setuju nggak? Setuju nggak? Itu yang harus kita serukan. Pahalanya sangat besar karena akan memungkinkan kewajiban-kewajiban lain terpenuhi dan kemaksiatan-kemaksiatan apapun akan dilarang. Gitu. Amalan yang terbesar yang berikutnya adalah amalan amar ma'ruf nahi munkar, dakwah untuk menegakkan apakah Anda setuju? Kalau setuju harusnya sudah selesai nih. Ini baru yang kelima ternyata. Masih ada 2 menit lagi. Apakah itu sudah cukup berdakwah mengajak kepada khilafah? Belum kalau masih sendiri. Maka mengajak dakwah kepada khilafah itu harus dilakukan secara berjamaah. Coba saja datang ke istana negara terus ngomong, Pak Jokowi tegakkan khilafah. Kalau nggak ditangkap disebut orang gila. Betul. Tapi yang harus dilakukan adalah lakukan secara berjamaah karena kewajiban menegakkan khilafah tidak bisa didakwahkan sendiri. Harus dilakukan berjamaah. Itu teman-teman. Dan kesempatan Anda hidup yang satu kali ini hanya 2 menit dipertaruhkan untuk kehidupan yang selama-lamanya di akhirat. Jemputlah amalan terbesar ini. Kalau tidak, rugi sekali. Rugi sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat, sebuah jamaah yang menyuruh kepada kebajikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau Anda hidupnya mau beruntung, 2 menit beruntung untuk selama-lamanya, bergabunglah dengan sebuah jamaah yang akan menegakkan syariat Islam. Takbir. Apakah itu sudah cukup? Masih ada. Satu lagi, pamungkas. Amalan dakwah menegakkan khilafah secara berjamaah yang digabungkan dengan multi level pahala. Tidak hanya bergabung dalam kelompok jamaah yang menegakkan khilafah, tapi di situ juga membina, mendidik, mengkader orang-orang untuk menegakkan khilafah juga. Itu namanya multi level pahala digabungkan dengan dakwah berjamaah meraih atau menuju khilafah. Maka untuk menghasilkan kader pejuang khilafah sebanyak-banyaknya yang siap berjuang secara berjamaah, itu adalah level ini pahala yang sangat besar yang tidak ada tandingannya lagi dalam upaya kita 2,5 menit yang menentukan kehidupan kita selama-lamanya. Saya ingin tanya sekarang, setelah 7 level ini, saya ingin tanya, apakah Anda siap menjadi bagian orang yang menegakkan khilafah, berdakwah, berjamaah untuk terus berjuang sampai mati? Siap? Angkat tangan, katakan saya siap. Siapa yang siap? Takbir. Luar biasa. Masih ada lagi? Masih ada enggak? Masih. Apakah itu sudah cukup menghantarkan kita kepada kebahagiaan di akhirat kelak? Insya Allah, ya. Insya Allah, marilah kita bangkit untuk bersama-sama menuntut ilmu, kemudian berjuang bersama untuk mewujudkan amalan yang paling agung, yaitu menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Takbir.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.